otomatis bisa share. Udah. Udah. Oke, saya sudah rekam belum ini, Pak Mustain? Sudah? Oke. Sudah direkam Pak Mustain ya? Sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke. Sudah, Terima Pak, kasih. sudah. Silakan dibuka, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak Guru. Terima kasih. Pada pertemuan ini, mari kita mulai pelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberikan barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Hari ini apakah ada yang tidak masuk, anak-anak? Semuanya Alhamdulillah masuk hadir ya? semuanya, Pak. Hadir semua. Hadir Ya. semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Kalilik lagi ke belakang dulu, Pak. Oh, Tadi izin, izin ya. sebentar. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih ya, enggak apa-apa. Yang jelas semuanya bisa sehat masuk. Oke, kita pada pertemuan hari ini kita tentunya akan membahas terkait tentang akhlak terpuji. Nah, di sini akhlak terpuji atau akhlak karimah. Sebelum melangkah lebih jauh, tentunya di sini sebenarnya ada beberapa materi dari terkait tentang akhlak terpuji atau akhlak karimah. Namun di sini hanya ada beberapa pembahasan yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah hikmah, berikutnya ada ifah, ada sajangah, kemudian juga ada adalah. Ini tentunya sebelum melangkah lebih jauh terkait dari beberapa pengertian, kemudian juga dalil ataupun juga bentuk hikmah dari beberapa materi tersebut, tentunya kita juga harus memahami dari peta konsepnya terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah memahami dari peta konsep arah dari materi yang kita kaji nanti, tentunya akan diperoleh beberapa karakter. Nah, karakter yang didapatkan setelah selesai materi nanti yaitu sifat adil, mawas diri, tanggung jawab, jujur, sabar, santun, tawadhu, objektif, memiliki rasa malu, memiliki harga diri, positive thinking, semangat, komunikatif, cerdas, percaya diri, dan juga bijaksana. Mari kita kaji satu persatu dari materi tersebut. Nah, yang pertama, hikmah. Oke, sebenarnya untuk sebelum materinya itu kita kaji lebih jauh, tentunya juga harus paham dari peta konsepnya materi tersebut tadi. Terus di sini juga ada sebenarnya tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Ini sekilas, ini juga perlu kita ketahui bahwa sebenarnya tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis makna keutamaan induk-induk sifat utama, yakni hikmah, ifah, sajengah, dan juga adalah. Nah, setelah itu juga mampu peserta didik mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan induk sifat-sifat utama tadi, yaitu hikmah, ifah, sajengah, dan adalah sebagai bentuk akhlakul karimah. Adapun capaian pembelajaran yang pertama adalah meyakini keutamaan induk sifat-sifat utama tadi, kemudian peserta didik juga mampu menyebutkan dari sifat akhlakul karimah tadi, yaitu sifat hikmah, ifah, sajengah, dan adalah, kemudian membiasakan berperilaku hikmah, ifah, sajengah, dan adalah. Selanjutnya juga ada mampu menguraikan pengertian atau makna dari penjelasan hikmah, ifah, sajengah, dan adalah. Kemudian juga stadik mampu menelaah dalil. Jadi tentunya semuanya itu pasti berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalil
Nah, dari hikmah, ifah, sajengah, dan adalah kemudian juga mampu memerinci bentuk-bentuk dari sifat hikmah, ifah, sajengah. Terus selanjutnya juga mampu menguraikan, mengembangkan dari sifat tersebut. Kemudian juga mampu memerinci keutamaan induk-induk dari sifat hikmah. Kemudian yang terakhir adalah kita mampu mendiskusikan dari beberapa akhlakul karimah tadi, yaitu hikmah, ifah, sajengah, dan juga adalah. Tuh. Mari kita kaji satu persatu. Di sini ada pengertian dari hikmah. Mungkin apa Pak Musta'in pengertian dari hikmah secara bahasa? Mohon maaf Pak, screen-nya belum muncul Pak. Belum muncul? Belum muncul. Screen-nya belum muncul, Pak. Oh, oke, Belum sebentar. muncul Pak, screen-nya Pak. Sudah Pak Musta'in? Sudah, Pak. Sudah? Ya, hikmah. Mengenali hikmah. Ya, sudah Pak, sudah muncul Pak. Ya sudah. Oke, terima kasih. Di sini ada pengertian hikmah. Sepengetahuan kalian apa pengertian hikmah? Apa Pak Musta'in mungkin? Pengetahuan saya Pak, hikmah itu berasal dari bahasa Arab yaitu hikmatun. Hikmah memiliki arti yang cukup kaya, dapat diintegrasikan dengan beberapa cara tergantung konteksnya Pak. Yang pertama bisa kebijakan, bisa juga pengetahuan, bisa juga pengalaman dan pembelajaran, atau bisa juga nasihat. Nasihat juga bisa Pak, tergantung Oke, terima konteksnya Pak. kasih. Ya benar. Jadi hikmah itu dapat dimaknai adalah sebuah kebijaksanaan. Ya, betul. Dari pendapat dari tadi hikmah itu dapat dimaknai dengan sebuah kebijaksanaan. Jadi memang kita mampu mengambil sebuah hikmah, sebuah kebijaksanaan, sebuah pendapat ataupun semacam pemikiran yang bagus. Nah, semacam itu. Nah, itu dalam pengertian secara istilah bahwa hikmah itu adalah perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran, melenyapkan keserupaan. Di sini. Jadi bisa dimaknai hikmah itu mampu mengambil sebuah yaitu tadi sebuah pendapat atau pikiran yang bagus. Nah, tentunya kita juga harus memahami bahwa ada beberapa makna dari sifat hikmah tersebut. Terus makna dari hikmah tersebut juga dimaknai dengan namanya pengajaran, pemahaman. Nah, ini pemahaman dan juga sesuatu yang mengandung atau sesuatu yang bisa mengambil makna dari sebuah pelajaran, baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Nah, ini. Terus kemudian setelah dari pengertian tadi, kemudian juga ada dalil nakli dari hikmah. Di sini diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Jadi memang Allah juga memberikan hikmah kepada seorang yang dikehendaki. Jadi makanya seseorang kadang biasanya juga termasuk ahli hikmah, ahli yang mampu mengambil sebuah kebijaksanaan. Biasanya seorang kiai, seorang tokoh masyarakat itu dijadikan pertimbangan dalam memberikan sebuah kebijakan ataupun sebuah pendapat yang baik biasanya. Nah, itu biasanya seperti itu. Terus selanjutnya juga ada beberapa bentuk-bentuk hikmah. Di sini yang pertama adalah dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, bentuknya seperti itu. Jadi bisa menempatkan posisi pengajaran yang tepat. Tentunya dalam sebuah permasalahan ini bisa mengambil makna bagaimana mengambil sesuatu yang baik, yang bijak. Terus kemudian dapat memberikan nasihat pada tempatnya. Nah, kadang makanya dimintai sebuah nasihat, petuah, ini pendapat yang paling baik, yang paling bijak seperti apa. Kemudian juga dapat menempatkan mujadalah, dialog yang baik. Nah, seperti itu. Nah, tentunya sebelum memberikan sebuah kesimpulan atau hikmah dari sesuatu, tentunya ada semacam dialog, mujadalah.
dialog yang baik. Makanya wajah dilhum bilati ya asan. Jadi kita juga harus berdiskusi, berdialog, sesuatu pertimbangan yang pas, yang baik itu seperti apa. Terus kemudian juga apa bentuk yang lain dari hikmah adalah dapat menempatkan sikap yang tegas. Seperti itu. Jadi bisa menempatkan sikap yang tegas. Selanjutnya ada beberapa keutamaan hikmah. Di sini adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam membela kebenaran. Jadi setelah kita mampu mengambil sebuah hikmah, jadi rasa percaya diri semakin meningkat. Itu tadi. Terus kemudian menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama. Ilmu pengetahuan sebagai bekal utama. Terus mampu mengkomunikasikan dengan orang lain dengan beragam bahasa dan pendekatan. Nah, artinya kita juga pandai untuk mengkomunikasikan. Misalkan di pondok pesantren dengan seseorang yang lebih sepuh, yang lebih tua, kita juga mampu mengambil semacam mampu mengkomunikasikan dengan bahasa yang baik, etika seperti itu, sopan santun, arahnya ke akhlak seperti itu. Oke, selanjutnya juga ada beberapa keutamaan yang lain. Hikmah adalah memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, ini termasuk beberapa dari keutamaan kita memiliki sikap atau akhlakul karimah terkait tentang hikmah. Selanjutnya ada sikap ifah. Nah, sikap ifah. Sikap ifah. Ifah secara etimologis, secara bahasa itu berarti apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah. Seperti itu. Di sini juga tentunya sesuatu yang menjauhkan dari perbuatan yang tidak baik ini juga sebenarnya banyak. Cuma orang yang memiliki sikap tersebut itu dapat dikatakan ifah. Dari secara etimologis tadi dari masdar ngafa, yang ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Daripada Pak Abdul Muin terjerumus ke dalam hal kesesatan, misalkan ketika kita misalkan ketika kita berinteraksi dengan teman, kemudian mereka teman-temannya seperti itu mengajak hal yang baik, nah kita menjauh dari hal yang tidak baik tersebut dengan teman-teman yang misalkan sering melakukan perbuatan jelek, minum minuman keras. Nah, dia terbiasa, padahal Pak Muin itu sangat berteman dengan tersebut, tentunya juga kita berusaha untuk menghindari, menjauhi. Nah, ini termasuk salah satu contoh sikap dari perbuatan ifah. Nah, itu. Sedangkan secara istilah di sini adalah apa? Ifah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Nah, seperti itu. Jadi makanya di sini juga penting seorang wanita kehormatannya juga harus dijaga. Nah, terutama ini anak-anak sudah kelas 10, sudah dewasa, semua sudah balik, sudah bisa Pak Mus Syafi'i juga ini paham ya mana yang di antara teman-teman yang cantik ini tentunya kan sudah dewasa, tentunya seperti itu Pak Musafi ya. Jadi ya paham, ya paham mana di antara teman-teman yang cantik, mana yang tidak itu kan bisa melihat. Yang namanya manusia yang berakal dan sehat kan ya seperti itu. Tapi tentunya juga harus sifat akhlakul karimah ifah ini juga penting ditanamkan. Lebih-lebih terutama dari ibu-ibu yang perempuan ini, anak-anak yang perempuan biasanya juga sekarang ini bentuk kenakalan remaja sangat luar biasa. Tentunya bagaimana seorang anak perempuan itu tentunya juga harus pandai memelihara kehormatan diri. Ini jadi degradasi moral bahasanya, penurunan akhlak ini sangat penting. Nah, makanya penting dipahami bagi peserta didik semuanya, bagi anak-anak bahwa memang kehormatan wanita itu juga harus dijaga, jangan sampai derajat wanita itu direndahkan. Oke, selanjutnya kita memahami dari dalil nakli ifah. Ini juga diterangkan di dalam Quran surat An-Nur. Ini menjaga kesucian panca indera. Ini misalkan tadi Pak Slamet ketika ada wanita cantik yang lewat dengan berpakaian yang sangat minim, BMW apa itu? Bahinol montok weleh-weleh misalkan. Nah, kemudian Pak Selamat itu memandang terlalu berlebihan. Nah, ini juga perlu dijaga, menjaga kesucian panca indera, tidak boleh memandang terlalu berlebihan. Nah, ini makanya ini juga kita harus mampu menggunakan sikap ifah seperti itu, misalkan Pak dari Pak Selamat. Terus kemudian menjaga kesucian jasad. Kesucian jasad, kemudian menjaga kesucian dan memakan harta orang lain.
Nah, sering terjadi misalkan berkedok anak yatim piatu, kita mengumpulkan harta sesuatu untuk santunan. Namun kemudian kita berani mengambil hak dari fakir miskin, anak yatim piatu. Nah, ini sangat dilarang oleh agama. Tentunya tidak memiliki sifat nifah. Nah, kemudian menjaga kesucian lisan, berkata yang baik, berkata yang istilahnya berkata sesuatu yang tidak kotor, bahasanya tidak sering bahasanya kata-kata yang kotor itu tidak dimunculkan. Ini adalah salah satu bentuk dari ifah, menjaga kesucian lisan. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada bentuk-bentuk ifah di sini adalah dengan menjaga kesucian panca indera, jasad. Nah, ini memakan harta orang lain, terus menjaga kehormatan diri, kemudian membimbing jiwa menuju kearifan. Ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk dari akhlak ifah seperti itu. Terus selanjutnya keutamaan ifah di sini ada yang pertama dari sifat ifah itu tentunya dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat. Tadi di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Makanya kita sebagai peserta didik wajib untuk selalu tolabul ilmi, mencari ilmu seperti itu. Makanya supaya kita memiliki derajat yang luhur, derajat martabat yang tinggi karena dari ilmu tersebut. Terus selanjutnya ada mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Makanya di sini ada bahasanya status gender, emansipasi wanita, persamaan martabat, sederajat kemanusiaan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki derajat yang tinggi, bukan dianggap wanita itu rendah. Kalau pada zaman dahulu memang wanita itu dianggap rendah sebelum masa jahiliyah, itu masa sebelum Islam datang, memang wanita itu dianggap lemah. Wanita itu hanya bisa maca, kemudian masak dan lain sebagainya. Padahal wanita itu sekarang juga pada banyak yang karir. Wanita bisa menjadi guru, bisa menjadi presiden, bisa menjadi gubernur. Itu bukti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, yang luhur seperti itu. Terus selanjutnya juga menjaga kehormatan diri hubungan dengan masalah nafsu. Itu. Terus selanjutnya ada sikap sajengah. Di sini ada pengertian sajengah, yaitu berani atau gagah. Sajengah, keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela mempertahankan kebenaran secara berani. Tuh. Selain itu juga secara istilah sajengah itu adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi seseorang yang memiliki sifat sajengah itu memiliki keberanian yang luhur. Nah, itu seperti itu. Memiliki mental yang bagus, menguasai kejiwaan yang mantap seperti itu. Nah, ini juga diterangkan dalam sebuah dalil nakli tentang sajengah, diterangkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini tentunya ini didasarkan dalam Al-Quran seperti itu dari perbuatan sikap sajengah. Terus kemudian macam-macam dari bentuk sajengah. Di sini ada sajengah harbiah, yaitu keberanian yang kelihatan tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Harbiah ini biasanya perang, berani untuk berperang, jihad fisabilillah. Nah, pada saat dulu, tapi sekarang juga tidak ada seperti itu. Kemudian ada sajengah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan. Nafsiyah, jadi mananya manusia juga harus siap mampu untuk bahasanya hidup sesuatu yang mengalami penderitaan seperti itu. Nah, namanya manusia seperti itu, tidak mungkin selalu enjoy, selalu enak terus. Terus kemudian menegakkan kebenaran. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa sajengah pembagiannya. Terus selanjutnya juga terus kita lanjutkan ke sikap adalah. Adalah itu dapat dimaknai apa, Bu Yuli? Adalah sepengetahuan Bu Yuli, apa adalah? Saya Pak,
Nah, siapa yang bisa mau ini Saya. adalah. Adalah itu tidak berat sebelah, Pak. Oke ya, terima kasih. Adalah itu adil, tidak berat sebelah. Nah, tidak memihak. Nah, betul. Jadi yang dimaksud adalah itu adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, menyamakan satu dengan yang lainnya. Yaitu menganggap apa sesuatu yang benar, berpegang kepada kebenaran yang sepatutnya. Memang kadang orang itu tidak bisa mampu melakukan perbuatan adil, sama seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya proporsional. Nah, adil secara menurut istilah adil itu dapat dimana apa menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Adil. Dengan demikian, berarti adil itu dimaknai apa? Bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti apa kehendak nafsu. Misalkan Pak Mustain ini saya harus istilahnya menikah 2 istri, masna wa sulasa wa ruba. Bagaimana bentuk keadilannya? Nah, itu juga harus mendapatkan persetujuan dari seorang istri. Tidak boleh kemudian hanya menginginkan atau mengikuti kehendak nafsu saja. Terus selanjutnya ada dalil nakli tentang adalah. Nah, ini juga diterangkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Ini terus kemudian juga ada beberapa bentuk adalah adil terhadap Allah. Artinya apa? Menempatkan Allah pada tempatnya yang benar. Jadi sebagai makhluk Allah dengan teguh kita sebagai hamba yang menyembah Allah itu adalah zat yang wajib kita sembah. Tentunya kita harus mampu menempatkan posisi tersebut. Adil terhadap diri sendiri, menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik, ya, yang benar. Jadi tidak seharusnya kita harus tidak bisa mampu berbuat adil pada diri sendiri seperti itu. Misalkan ya banyak hal yang tentunya kita kadang tidak mampu berbuat adil. Seharusnya kita itu waktunya misalkan adil dalam misalkan memberikan saku dengan anaknya, adil terhadap istri ya terhadap anak dan sebagainya. Jadi contoh dalam melakukan perbuatan adil juga banyak. Adil terhadap orang lain seperti itu. Misalkan kita juga mampu memiliki harta yang lebih, tentunya juga harus diberikan kepada orang lain, tentunya juga harus memunculkan sikap adil terhadap pemberian orang lain, adil terhadap makhluk lain, sepertinya. Terus kemudian kedudukan keutamaan adalah di sini adalah manfaat keutamaan dari yang adalah terciptanya rasa aman, tentram. Semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Nah, seperti itu. Terus membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Terus selanjutnya menciptakan kerukunan dan kedamaian. Nah, tentunya kita harus mampu menciptakan kerukunan kedamaian, saling menghormati terhadap tetangga, saling menghormati terhadap orang lain, menciptakan kerukunan kedamaian. Seperti itu. Terus Allah tidak akan menolak dua orang yang berbuat adil. Nah, terus mendapatkan pahala di akhirat. Terus meningkatkan semangat kerja. Nah, ini juga diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bahwa 3 orang yang tidak bertolak doanya yaitu orang yang sedang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil dan orang yang teraniaya. Termasuk pemimpin yang adil itu juga penting, terutama dalam memutuskan sebuah masalah. Kadang seorang hakim itu karena juga ini karena mungkin di balik semuanya itu ada karena pengaruh uang sehingga tidak bisa berlaku atau berbuat adil. Ini juga sangat miris, sangat membahayakan. Mungkin itu pembahasan pada siang hari ini terkait tentang beberapa sifat akhlakul karimah, yaitu mulai dari hikmah, kemudian juga dari ifah, kemudian dari syajengah, dan juga adalah seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari anak-anak. Kelihatannya semuanya sudah ngantuk karena waktunya sore ya anak-anak ini. Hadir Pak, mau bertanya Pak. Ya. Oh, mendengarkan dengan baik. Oke, terima kasih. Kelihatannya ngantuk semuanya ini. Saya semangat Pak. Oh, masih semangat. Alhamdulillah. Oke, Pak Musafi'i. Apa sudah paham? Sudah paham ya terkait tentang materi tadi? Insya Allah Ya, Pak. Alhamdulillah.
Ya, jadi akhlakul karimah sebenarnya banyak, tapi cakupan bahasan di sini cuma ada 4, yaitu tadi. Jadi hikmah, kemudian apa tadi, ifah, kemudian sajengah, dan juga adalah. Nah, tentunya poin yang penting dari materi ini semuanya tadi apa? Setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut, tentunya juga akan apa? Memunculkan dari ini yang diperoleh karakter. Yang karakter apa? Sikap adil, tanggung jawab, jujur, sabar, santun, tawadhu. Nah, ini penting. Apa memiliki rasa malu, memiliki harga diri tadi, positive thinking, semangat, komunikatif, cerdas, percaya diri, dan juga bijaksana. Seperti itu. Mungkin itu gambaran materi dari akhlakul karimah, akhlak terpuji, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan teman anak-anak yang lain yang belum paham. Nah, coba sebelum Mau ber ini Saya dari Pak Pak. tanya, Selamat mau tanya Ya Pak, tadi. ayo oke Pak Selamat mau tanya apa? Ya silakan. mau tanya Pak Guru Ya, tentang sifat sajaah. ya Saya oke. pernah mendengar ini. Contohnya begini, ini aplikasi benar nggak tentang sifat sajaah? Jadi ada contoh misalkan ada anak-anak punya mainan, kemudian punya anak A, kemudian anak B itu ingin meminta atau meminjam lah sebagai gitu, meminta. Nah, kemudian orang tuanya itu kata Ustadz ini itu nggak boleh memberikan mainannya kepada temennya yang minta karena itu nanti tidak melatih dirinya untuk memegang teguh terhadap apa yang ia miliki. Apakah itu aplikasi saja yang baik atau bagaimana? Ya oke, terima kasih Pak Selamat. Ya dilihat dari konteksnya mainan apa. Nah, itu perlu kita pahami di situ. Kalau mainannya misalkan HP itu kalau misalkan itu arahnya ke konotasi yang negatif, tentunya juga dilarang. Tapi kalau HP untuk apa misalkan membuka materi, pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu bisa kita pakai, bisa kita pinjamkan kepada temannya. Artinya saling apa berbagi, silahkan enggak apa-apa. Jadi melihat konteksnya, arahnya kemana nanti perbuatan sajengah itu. Nah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin yang lain, Bu Tia, ada yang ditanyakan Nanya, Pak sebelum saya Guru. tutup? Sudah paham? Boleh nanya Pak Guru? Oke, cukup? Hadir Pak Guru nanya. Ya siapa? Ya silakan. Ini ya Pak Ustadz Mustain. Pak Mustain ya silakan. Tadi Pak Guru menyinggung masalah keadilan, adalah tadi. Dan disinggung itu contohnya masna wa sulasa wa ruba. Bagaimana kita menerapkan itu Pak Guru supaya itu adil. Biar saya nanti bisa nyampaikan ke teman saja yang istrinya 3 gitu Pak Guru. Oh, ya adil ya itu. Ya memang konteks keadilan dalam di sini juga sulit. Tentunya ketika misalkan kita ngomong sebuah adil, istri pertama, kedua memang dibolehkan dalam Islam itu menikah lebih dari 1. Cuma yang dari permasalahan, apakah dari anak-anak, apakah ada yang mau dimadu? Terutama yang putri-putri, yang cewek-cewek ini, misalkan seorang laki-laki mau menikah lagi, apakah boleh? Kalau saya tidak mau Nah, saya. Ustaz, Mau. Ya, tidak kalau mau. tidak, Nanti ya semuanya kalau rata-rata tidak kalau mau. dimadu, dia Masih kasih ada jalan madu, lain, saya kasih Ustaz, untuk racun. Kasih mendapatkan racun. surganya Allah. Ya ini Iya. Siap diracun. yang menjadi tidak adil itu ya ini Iya. dari awal sendiri seorang istri mungkin tidak mau restui. Nah, ini akhirnya apa? Kemudian untuk melakukan nikah akhirnya terjadi apa? Istilahnya tidak adil itu tadi. Ya, makanya kalau memang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, ya lebih baik tidak. Ini demi kemaslahatan kehidupan rumah tangga. Itu seperti itu. Nah, ini biasanya kalau kita kalau kita terjang tentunya juga nanti akan memunculkan keributan. Nafkah istri yang pertama dengan yang kedua tidak sama. Istri muda dengan istri tua tidak sama. Tentunya ya pasti akan memunculkan kecemburuan. Akhirnya cerai dan sebagainya. Itu ya Mustain. Sudah paham ya? Sudah paham Pak? Nanti saya kasih tahu Pak ya Guru. ke Ya, terima guru saya kasih. yang istrinya 3. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Pertemuan minggu depan ini insya Allah nanti kita kaji ke akhlak
tercela, menghindari dari sifat akhlak tercela. Tentunya juga banyak dari akhlak tercela. Kalau tidak salah ada hasad, ujub, sombong, riak, dan sebagainya. Mungkin kita cukupi pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kekuatan, tentunya juga orang tua kalian ketika mendapatkan diberikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal demi kebaikan dari pendidikan kalian semuanya. Yaitu terima kasih. Akhirul kalam, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.